Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Maulana Hidayatullah dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta angkatan 2017. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama pelatih futsal dari tim Jawara Futsal Kecamatan Cipanas. Tugas ini itu untuk memenuhi syarat di mata kuliah komunikasi olahraga, yang itu tentang komunikasi dalam olahraga di cabang olahraga futsal. Baik, di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita akan kita wawancarai di kegiatan hari ini. Baik, mungkin kita langsung saja ya wawancara narasumber. Coach, apa kabar Coach? Untuk nama bisa ini kan nggak Coach? Nama Perkenalkan, nama saya Firman Hermawan. Umur saya 22 tahun. Mungkin gini Coach, kan tidak seolah-olah pertama kali seorang itu bisa langsung pelatih ya. Mungkin pertama kali pelatih itu pada saat kapan gitu? Ya, kebetulan saya awal mula sebelum melatih itu saya juga sebagai pemain futsal. Terus saya juga sering dilatih oleh pelatih khususnya senior saya juga. Di situ saya banyak belajar. Kemudian saya mengikuti jejak senior saya yang terlebih dahulu sudah mengikuti kepelatihan. Saya mengikuti jejaknya ya, kemudian sekarang saya juga melatih. Untuk saat ini tuh nama tim yang Coach latih itu nama timnya apa nih? Kebetulan nama tim yang sekarang saya latih itu adalah tim Jawara Futsal Cipanas. Jawara Futsal Cipanas. Berarti apa langsung ke jenjang seniornya atau mungkin masih? Enggak, kalau melatih pertama tuh saya melatih umur 11 sampai 13 tahun ya. Kemudian berhubung sekarang masa pandemi, jadi pemilik lapangan juga tidak mau mengambil resiko pada pemainnya. Terus ya beginilah, lapangan dari tutup. Jadi berarti semua lapangan tutup ya, dan latihan pun dihentikan untuk sementara. Berarti untuk itu peserta yang mungkin bisa dibilang pertama kali Coach latih itu nggak semua langsung banyak kan? Ya. Pasti ada beberapa peserta. Itu pas pertama kali Coach ngelatih itu ada berapa peserta? Untuk peserta tim itu pertama kali saya ngelatih ada 12 orang. 12 orang itu pemain 10 sama kiper 2. Kiper 2. Ya. Itu selama berapa tahun dalam melatih? Maksudnya selama di 12 pemain itu bertahan sama berapa bulan atau berapa tahun? Untuk ke-12 pemain tersebut alhamdulillah sampai sekarang udah hampir 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih ya. Masih bertahan ke 12 pemain. Tapi ada tambahan itu Coach? Kalau untuk tambahan kita nggak ada tambahan ya, kecuali pengurangan pemain. Tapi pengurangan pemain bukan karena pemain itu tidak bagus dalam bermain, tapi karena malas. Pemain tersebut ada yang malas latihan lah, alasan buat nggak datang di latihan seperti itu. Berarti tipe pemain Coach ini dalam membangun tim tuh ingin mempunyai tipe seperti pemain apa aja sih? Kalau untuk tipe pemain saya nggak muluk-muluk ya, nggak perlu jago dan skill individual. Yang penting pemain tersebut memiliki kualitas dalam tanggung jawab latihan pertama, yang kedua tuh semangat bertanding. Udah itu dah. Oh, berarti tidak hanya pemain yang hebat yang bisa bergabung ke tim Jawara Futsal ini, tapi pemain yang tingkat disiplin dan tingkat tanggung jawabnya yang tinggi ya Coach ya. Mungkin untuk tingkat kesulitan dalam melatih itu kan berbeda-beda dari satu tim ke tim lain. Mungkin kalau dari tim Coach ini gimana tingkat kesulitannya dan tingkat kemudahannya mungkin? Untuk kesulitan berhubung namanya tim-tim di kampung ya, jarak dari rumah ke
ke lapangan itu yang menjadi kendala. Iya. Tambahkan daerah kita ada bencana, Iya. kemudian akses jalannya juga terhambat, Iya. jadi seperti itu. Ditambahkan lapangan yang kurang mendukung, jadi lapangannya itu kan belum memenuhi standar lah. Oh iya. Standar nggak kayak yang di luar-luar. Kalau untuk kemudahan, alhamdulillah kayak misalnya pemain yang emang bener-bener niat mau jadi seorang pemain futsal, dia datang tepat waktu, latihan disiplin, ya seperti itu kemudahannya. Oke, untuk kita kembali ke teknik ya Coach ya. Kan ketika awal pembentukan suatu tim itu kita tidak sebenarnya kita menunjuk satu pemain ini bagus, satu pemain ini bagus, dan kita menjadikan satu tim. Itu kira-kira yang Coach latih pertama kali itu apanya dulu Coach? Untuk materi yang pertama kali saya latih atau saya berikan kepada pemain saya, yang pertama itu dribbling. Kita nggak ngasih passing, kita nggak ngasih shooting, yang pertama kita dribbling. Ya. Baru setelah dribbling saya kira lumayan baik, sudah bisa dimengerti, dipahami, bisa dilakukan sama semua pemain, baru kita ngasih passing. Setelah passing kita ke tahap-tahap yang lainnya gitu. Berarti dribbling, passing, dan shooting itu kan cara melatih setiap orang juga kan beda-beda Coach. Apalagi futsal kan udah nggak kayak badminton gitu. Kalau badminton kan mungkin individu satu-satu gitu kan. Kalau futsal kan di satu tim besar itu 12 orang. Nah, cara menyatukan 12 orang itu gimana Bos? Karena setiap satu individu orang itu berbeda-beda karakter kan. Jadi cara untuk menggabungkan satu persatu orang menjadi satu tim itu untuk menyatukan semua individu menjadi satu tujuan, saya menerapkan prinsip pedulilah terhadap teman masing-masing, terus satu tujuan juga. Tujuannya ya kalau dalam pertandingan memenangkan pertandingan, menjuarai pertandingan. Terus untuk di luar pertandingan, di luar lapangan, saya mengajarkan atau memberitahulah harus saling peduli satu sama lain terhadap teman. Jadi ikatan tali persaudaraan itu yang harus lebih dikuatkan dan lebih dekat. Jadi cuman bukan hanya teman di lapangan, tapi di luar juga harus dianggap lebih dari teman lah, teman saudara gitu. Ya, seperti itu. Sekarang mungkin ini ya pengalaman setelah melatih itu, apa hasil dari latihan itu, apakah sudah berbuahkan hasil atau mungkin masih dalam proses? Untuk membuahkan hasil atau tidak, kalau menurut saya belum ada misalnya hasil yang benar-benar memuaskan ya. Cuman ya namanya kita juga masih belajar, terus melatih juga bukan hal-hal yang mudah. Jadi saya terus berusaha mengajarkan, yang penting tuh mengajarkan yang baik dalam hal maksudnya bermain sportif lah. Meskipun kalah, mungkin itu bukan rezeki kita, terus dijatuhin lagi latihannya. Kalau juara juga jangan pernah menganggap sombong diri, terus merasa jago seperti itu. Oh, berarti untuk saat ini di usia 11 sampai 13 tahun itu Coach tidak mengedepankan untuk juara, tapi proses dulu mungkin ya, proses dulu yang Coach kedepankan. Oke, untuk mungkin setiap pelatih pasti harus mempunyai komunikasi yang baik terhadap atletnya masing-masing. Mungkin apa menurut Coach ini komunikasi dalam olahraga itu, dalam olahraga cabang futsal ini terutama, apakah ada pengaruh besar atau mungkin hanya sedikit saja dalam cabang olahraga futsal ini? Untuk komunikasi dalam futsal itu sangat besar, maksudnya besar dalam artian sangat berpengaruh besar, terutama dalam kita melatih. Kalau komunikasinya kurang baik dari ke pemain yang kita sampaikan, materi-materinya susah untuk dipahami.
kemudian dalam pertandingan wajib semua pemain itu berkomunikasi sama teman-temannya. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi di lapangan. Jadi kesalahan yang bisa terjadi kalau ada komunikasinya yang baik, itu kemungkinan kecil untuk terjadi kesalahan tersebut. Pernah nggak sih ada kesalahan misalkan ketika coach bilang ke suatu pemain, kalau misalkan kita bermain untuk babak saat ini kita bermain defense dulu, tapi ada satu orang pemain yang mungkin dia tidak mengikuti perintah dari coach sendiri, terus juga sebagai coach mungkin bisa mengubah sikap pola pikir dari pemain itu. Mungkin cara coach untuk bisa mengatur strategi yang baik supaya pemain itu bisa mengerti apa yang dibicarakan atau apa yang diceritakan oleh coach sendiri. Gimana sih itu? Untuk pemain yang misalnya saya masih arahan ke pemain saya untuk defend dulu nih, defend. Terus ada satu pemain ya ngotot tuh buat open terus buat nyerang. Saya paling langsung tarik keluar dulu, pemain tersebut tarik keluar digantikan. Nah, di saat pemain tersebut dikeluarkan atau di bangku cadangkan, saya pasti ngasih tahu ke pemain tersebut, kenapa kamu diganti. Jadi saya menekankan harus pola pikirnya yang lebih baik lah. Alasan kenapa saya ganti seperti itu. Oh, berarti ketika coach melihat satu pemain itu bisa dibilang egois, dikatakan egois untuk bermain sendiri gitu. Berarti coach menarik pemain itu dan memberi arahan di luar lapangan itu. Oke coach. Kan di dalam suatu olahraga kan ada di mana masa atlet itu ketika down mungkin karena kekalahan, mungkin misalkan di babak pertama skor kita udah kalah jauh nih, mungkin bagaimana gitu cara coach itu bisa membangkitkan semangat seorang atlet itu pada mungkin pada sesi istirahat atau sebelum pertandingan dimulai. Untuk menaikkan lagi stamina atau semangat para pemain saat mengalami kekalahan itu minimal kita masih apresiasi lebih lah. Ya, jangan sampai saat kita mengalami pertandingan kita ditekan terus kita mengalami kekalahan, sedangkan pertandingan itu belum selesai, kita jangan pernah sekali-kali menyalahkan pemain. Yang lebih bagus tuh mending kita mengasih apresiasi lebih kepada pemain. Ayo terus berjuang, waktunya belum habis, pertandingan belum selesai, kita masih bisa memenangkan pertandingan, seperti itu. Berarti banyak cara untuk bisa dilakukan menambahkan semangat atlet dalam suatu pertandingan. Tapi kalau misalkan posisi seorang atlet itu cedera, misalkan seorang atlet itu cedera, kan biasanya itu ketika atlet cedera atau mengalami posisi galau lah ibaratnya, kan semangatnya itu turun gitu. Mungkin cara mendekatkan kepada seorang atlet itu biar atletnya semangat lagi gimana? Untuk pemain yang mengalami cedera, mungkin yang pertama kita kasih arahan yang baik gimana caranya untuk pemain tersebut cepat pulih dari cederanya. Nah, contohnya tuh misalnya pemain tersebut mengalami ankle. Nah, pertama tuh kita nggak boleh harus langsung pijit kalau begitu. Yang pertama hal yang harus kita lakuin harus kompres biar bengkaknya hilang. Setelah bengkaknya hilang baru jadi pemulihan pemain tersebut juga lebih cepat. Nah, untuk semangat pemain kalau tidak mengalami cedera, otomatis kan dia nggak latihan. Nah, jadi kita setelah dia selesai atau setelah pulih dari cedera, kita kasih materi-materi latihan tambahan lah untuk dia biar chemistry-nya juga dapat, sentuhan-sentuhannya juga dapat. Oke, mungkin terima kasih coach untuk menyempatkan hadir di wawancara hari ini. Mungkin boleh coach pesan untuk pemain muda kita agar tetap semangat, tidak putus asa dalam meraih cita-cita untuk menjadi seorang atlet futsal profesional.
untuk pesan-pesan saya terhadap pemain yang kemungkinan umur 11 sampai 13 tahun yang dimana masa ya, saya harap sih latihannya lebih giat, terus jauhilah yang namanya game-game online, jauh, nah nggak baik tuh. Terus tambah semangat latihan, terus jangan begadang intinya. Oke, terima kasih guys. Oke, itulah wawancara saya hari ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.